Pendidikan di Indonesia terus berkembang untuk menciptakan proses belajar yang lebih bermanfaat. Setelah pasca COVID-19, minat belajar pada siswa itu semakin menurun, sehingga banyak beberapa siswa yang mengalami ketertinggalan. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu berfokus pada peserta didik, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi ada pemahaman dan penerapan nilai secara di kehidupan nyata. Dalam kurikulum merdeka, penilaian tidak hanya digunakan untuk mengukur angka, tetapi juga sebagai alat bagi guru untuk memahami kebutuhan siswa. Nah, dua asesmen yang sangat penting itu ada asesmen diagnostik dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan dasar dan kesiapan siswa. Sementara asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa telah menerapkan nilai kompetensi dengan cara yang lebih autentik seperti proyek, portofolio, dan presentasi. Kedua asesmen ini saling melengkapi. Asesmen diagnostik itu memberi gambaran awal, sedangkan asesmen sumatif itu membantu guru dalam melihat hasil akhir dan sekaligus jadi refleksi untuk pembelajaran ke depannya. Dan dalam penerapan kedua asesmen ini tentunya memiliki beberapa tantangan. Yang pertama itu tantangan yang dihadapi guru ada keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan waktu, dan keterbatasan anggaran atau biaya, serta cara penerapan asesmen secara efektif. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital seperti Google Chrome, portofolio, dan dukungan dari sekolah agar proses asesmen lebih efisien. Dengan pembelajaran yang tepat, asesmen diagnostik dan sumatif dapat membantu siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti tanggung jawab, kejujuran, dan gotong royong. Pada akhirnya, asesmen bukan hanya alat untuk nilai, tetapi jembatan untuk alur pembelajaran yang adaptif, reflektif, dan berkarakter. Jalan dengan kurikulum merdeka dan cita-cita pendidikan Pancasila. Halo pendengar setia, salam Pancasila. Kembali lagi bareng aku, Syafrina Narajinta, yang bakal nemenin ngobrol santai kalian, tapi tetap bermakna seputar dunia belajar dan pendidikan di era kurikulum merdeka. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu penggunaan asesmen diagnostik dan sumatif untuk meningkatkan pembelajaran bermakna dalam pendidikan Pancasila. Tentunya aku nggak sendirian nih, udah hadir bareng kita Intan Putri dan Dinda Permata. Mereka adalah mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Halo Intan dan Dinda, apa kabarnya nih? Boleh kenalin diri kalian? Halo Syafrina, kabar baik nih. Sebelumnya kenalin aku Intan Putra Lestari, mahasiswa PKN Universitas Sriwijaya tahun 2024. Ini ada juga teman aku. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Permatasari dari mahasiswa PKN juga angkatan 2024. Senang banget nih kita bisa diajak ngobrol di sini Syafrina. Kita juga sedang banget nih. Nah, langsung aja kita mulai biar gak penasaran. Sekarang kan banyak banget yang ngomongin asesmen diagnostik dan sumatif di kurikulum merdeka. Sebenarnya apa sih yang dimaksud asesmen ini? Dan kenapa penting banget buat pembelajaran, terutama di mata pelajaran pendidikan Pancasila? Oke, baik Syafrina. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita mulai dari asesmen diagnosis terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, asesmen diagnosis itu merupakan langkah awal yang dilakukan oleh guru untuk memulai pelajaran. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui kemampuan awal, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa dan juga karakter dari siswa tersebut. Misalnya nih, siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda, kemampuan awal yang berbeda, dan juga pengetahuan
yang mungkin dia miliki sebelum memulai pelajaran. Nah, dari hasil asesmen inilah guru itu bisa membuat strategi pembelajaran disiplina. Misalnya, guru itu bisa menggunakan metode teaching at the high level. Jadi, pembelajaran itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Berarti bukan cuma ngasih nilai di awal ya, tapi lebih kayak peta awal buat nentuin arah belajar siswa. Betul banget, bisa kita sebut sebagai peta. Dan juga asesmen diagnostik ini bisa kita ibaratkan sebagai kompas bagi guru, dimana apabila asesmen ini dilakukan dengan baik, guru itu bisa mengetahui mana siswa yang bisa diberikan kebutuhan tambahan, mana siswa yang bisa diberi tantangan lebih, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan adil dan bermakna. Nah, kalau yang sumatif gimana nih? Karena kan biasanya orang tuh cuma nilainya dari ujian akhir atau nilai rapor. Nah, itu dia. Di kurikulum Merdeka, asesmen sumatif bukan sekedar dalam bentuk sudah tertulis, tetapi juga dalam bentuk yang lebih kontekstual dan autentik. Misalnya, siswa diberikan proyek sosial tentang penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Dari situ, bisa menilai bukan cuma hasil akhir aja, tetapi juga proses, tanggung jawab, serta sikap siswa selama kegiatan tersebut. Jadi, asesmen sumatif ini lebih ke refleksi, bukan sekedar akal, tapi juga kemampuan karakter siswa itu sendiri. Wow, keren juga ya. Jadi siswa tuh nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik nilai-nilai Pancasila. Betul sekali, Syahrina. Itu disebut sebagai pembelajaran bermakna. Artinya, siswa belajar memahami dan menerapkan, bukan sekedar hafal. Misal, waktu di sekolah siswa belajar tentang gotong royong, itu guru bisa mengarahkan untuk terlibat langsung di lapangan, seperti bersih-bersih kelas bersama teman. Jadi bukan cuma tahu definisi gotong royong, tapi benar-benar mengalami maknanya ya. Tepat sekali. Sebenarnya nilai Pancasila itu bisa ditemukan di mana aja, misalkan kita mau menerapkannya. Contoh kecil aja deh, seperti saling menghargai, membantu sesama, dan ikut kegiatan sosial. Jadi, sebentar kalau itu mau menerapkan gaya belajar seperti ini, generasi muda akan lebih mengerti apa itu nilai Pancasila. Karena Pancasila bukan sekedar mata pelajaran, tetapi juga panduan hidup agar menciptakan warga negara yang berintegritas yang baik. Kalau begitu gimana caranya biar dua asesmen ini bisa saling terhubung? Itu merupakan satu hal yang penting juga, Syahrina. Jadi integrasi antara asesmen diagnosis dan juga asesmen sumatif itu jadi kunci supaya pembelajaran itu berjalan dalam satu siklus yang utuh. Misalnya asesmen diagnosis itu dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan dan juga kesiapan siswa, misalnya. Sementara asesmen sumatif itu dilakukan di akhir untuk melihat hasil dan juga refleksi. Sehingga kalau kita gabung, guru itu bisa melihat nih perjalanan pembelajaran siswa dari awal sampai akhir, sehingga dari hasil tersebut itu bisa jadikan pedoman oleh guru untuk menyusun rancangan pembelajaran berikutnya yang lebih baik lagi. Berarti kayak sinergi gitu ya, yang satu yang mulai, yang satu lagi menyempurnakan. Benar, tepat sekali, Syahrina. Jadi asesmen diagnosis ini bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran, di mana pembelajaran itu kan terus berkembang di masa yang sekarang ini. Nah, tapi nggak semudah itu ya dengan fakta di lapangannya. Apa aja sih tantangan yang dihadapi guru waktu menerapkan asesmen ini? Benar banget, tantangan itu mulai dari kurangnya pengalaman guru akan asesmen, terbatasnya sarana dan teknologi, serta beban administratif yang justru membuat guru kewalahan. Belum lagi masih banyak guru yang lebih mementingkan penilaian kognitif dibanding aspek sikap dan karakter siswa itu sendiri. Iya, aku sering banget nih dengar dari guru SMP. Terus gimana solusinya? Solusinya itu bisa mulai dari melakukan pendidikan berkelanjutan bagi guru. Terus juga sekolah bisa menciptakan proses asesmen yang lebih sederhana agar guru tidak kewalahan. Selain itu, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran atau self assessment agar siswa itu memiliki pengalaman bermakna saat pembelajaran. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar menarik ya. Dari asesmen diagnostik sampai sumatif, semuanya mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk pembelajaran yang bermakna.
Iya, betul banget nih Syafrina. Intinya, kedua asesmen ini bukan hanya mengukur nilai, tetapi juga memahami, membimbing, dan juga membentuk anak mahasiswa. Terutama kita di pendidikan Pancasila ini ya, Rina ya. Di mana nantinya kita ini akan melahirkan pelajaran yang beriman, bergotong royong, toleransi, dan juga pengenalan etis, dan juga yang paling utama adalah cinta tanah air. Oke, terima kasih banyak untuk Intan dan Dinda yang sudah berbagi insight keren hari ini. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi guru dan siswa untuk melihat asesmen bukan sebagai beban, tapi sebagai jembatan untuk menuju pembelajaran yang lebih bermakna. Saya akhiri, sampai jumpa. Salam Pancasila.